Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian, keluarga besar Happy Sword Family. Kembali lagi kita bertemu dalam renungan pagi ini. Pagi ini saya akan membawakan renungan yang berjudul Kisah 3 Pohon. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dulu. Tuhan Allah kami yang ada dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada pagi hari ini, sehingga kami bersama-sama bisa belajar daripada firman-Mu Tuhan pada hari ini. Biar kiranya Tuhan Roh Kudus-Mu yang akan memampukan kami, agar kami mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami, sehingga kami boleh belajar menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kisah 3 pohon ini adalah salah satu kisah sekolah minggu yang sangat disukai anak-anak. Pernahkah Anda mendengarnya? Sesuai dengan judulnya, kisah 3 pohon ini menceritakan tentang kisah hidup 3 pohon yang tinggal di dalam hutan. Sejak kecil, ketiga pohon ini selalu bersama-sama. Mereka bertiga bersahabat karib. Mereka selalu berbagi cerita, juga berbagi cita-cita. Pada suatu ketika saat mereka sedang bercakap-cakap, mereka membicarakan tentang cita-cita mereka kalau mereka bisa keluar dari hutan itu. Pohon pertama berkata, kalau saja aku bisa keluar dari hutan ini. Aku ingin satu buku ditebang, aku bisa menjadi tempat tidur raja. Alangkah senangnya kalau aku dijadikan tempat tidur raja. Batang pohonku yang kuat ini sanggup menopang tubuh sang raja, sehingga dia bisa tidur lelap sepanjang malam. Pohon yang kedua berkata, kalau aku ingin tubuhku dijadikan kapal yang besar, yang megah, yang khusus membawa raja dan bangsawan berlayar kemanapun mereka mau. Aku sangat yakin batang pohonku yang kekar ini sanggup bertahan menghadapi badai laut sebesar apapun. Aku pasti tidak akan membiarkan diriku tenggelam. Pohon yang ketiga hanya terdiam saja, sehingga pohon yang pertama pun bertanya kepadanya, "Hei, pohon ketiga, kenapa kau diam saja? Apa cita-citamu?" Sahut pohon ketiga dengan malas. "Aku tidak punya cita-cita." "Bagaimana mungkin kamu tidak punya cita-cita?" tanya pohon kedua. "Iya, karena aku tidak mau meninggalkan hutan ini," sahut pohon ketiga. "Aku sudah nyaman dan senang tinggal di hutan ini. Aku tidak mau pergi kemanapun." Waktu berlalu dengan cepat. Sampai suatu hari hutan itu kedatangan 2 orang penebang kayu yang bertubuh besar. Dengan cepat, mereka menebang beberapa pohon, termasuk pohon pertama, kedua, dan ketiga. Pohon pertama dan kedua sangat senang. Mereka merasa bahwa sebentar lagi cita-cita mereka akan menjadi kenyataan. Tapi tidak demikian dengan pohon ketiga. Dia justru merasa sedih karena harus meninggalkan hutan tempat tinggalnya. Salah seorang penebang kayu membawa pohon pertama ke tempat pemotongan kayu. Dia mulai memotong dan membentuk batang kayu dari pohon pertama. Si pohon pertama pun diam saja. Dia menunggu dengan sabar. Dia ingin tahu akan menjadi apa dia nanti. Setelah beberapa saat kemudian, dia sangat terkejut melihat keadaan dirinya. Hal yang sama pun terjadi pada pohon kedua. Tapi, bagaimana dengan nasib pohon ketiga? Dia juga dibawa ke tempat pemotongan kayu, dan setelah penebang kayu memotong beberapa bagian tubuhnya, kemudian dia ditinggalkan begitu saja di dalam gudang. Bertahun-tahun sudah berlalu, bagaimana nasib ketiga pohon itu sekarang? Pohon pertama ditaruh di dalam sebuah kandang. Sudah bertahun-tahun dia menjadi palungan, tempat makan ternak. Dia sudah pasrah akan nasibnya. Tapi pada suatu malam ada sebuah peristiwa yang aneh. Saat itu untuk pertama kalinya ia dibersihkan dari segala bekas makanan hewan. Setelah bersih, ia dialasi dengan kain lampin yang kasar. Kemudian, si pohon pertama terkejut ketika ada seorang bayi mungil yang lucu diletakkan di dalam dirinya. "Siapakah bayi mungil ini?" tanya si pohon pertama dalam hati. "Mengapa dia bisa berada dalam kandang binatang yang kotor ini? Dan siapakah mereka itu?" "Ada seorang laki-laki dan perempuan bersama dengan bayi itu." Pasti mereka orang tua bayi." Sekarang, bagaimana nasib pohon kedua? Dia memang menjadi sebuah kapal, tapi bukan kapal yang besar. Dia hanya menjadi sebuah kapal kecil yang biasa digunakan untuk menangkap ikan.
Selama bertahun-tahun dia menjadi milik seorang yang bernama Simon. Dia seorang nelayan yang baik. Dia selalu setia menemani Simon mencari ikan. Saat itu seperti biasa, pohon kedua sedang menunggu kedatangan tuannya, Simon. Tapi kali ini Simon tidak datang sendiri. Dia datang bersama beberapa orang dan kemudian mereka berdesak-desakan masuk ke dalam perahu itu. Aduh, apa sih yang orang-orang ini lakukan? Pikir pohon kedua. Mengapa mereka berdesak-desakan di tubuhku yang kecil ini? Mengapa Tuan Simon tidak menangkap ikan hari ini? Dan ini lagi. Aduh, siapa sih orang ini? Kok dia enak-enak tidur? Tidurnya pulas lagi. Belum habis kata-kata si pohon kedua, tiba-tiba ia merasakan guncangan yang keras. Makin lama, makin keras. Aduh, apalagi yang terjadi? Wah, ternyata ada badai. Badai yang luar biasa. Si pohon kedua merasakan tubuhnya terayun ke sana kemari, dipermainkan ombak. Dia merasa takut. Begitu juga orang-orang ini. Ia mendengar orang-orang itu menjadi panik, bahkan ada yang memanggil-manggil seseorang. Tuhan, tolonglah, kita binasa. Lalu si pohon kedua mendengar ada suara yang berwibawa berkata, diamlah, tenanglah. Dan seketika itu juga laut kembali tenang dan teduh. Wah, siapakah orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya, pikir pohon kedua. Dia merasa takjub akan perbuatan orang itu. Sekarang, bagaimana dengan nasib pohon ketiga? Selama bertahun-tahun pohon ketiga dibiarkan dan ditinggalkan begitu saja di dalam gudang. Dia sudah dilupakan oleh orang. Dan pohon ketiga sudah pasrah akan nasibnya. Namun pada suatu hari pintu gudang itu pun terbuka. Ada seseorang yang memakai seragam tentara dan bertubuh kekar masuk ke dalam gudang, lalu ia membawa si pohon ketiga keluar. Apa yang akan dilakukan orang ini? Tanya pohon ketiga dalam hatinya. Ia dibawa keluar. Kemudian seseorang disuruh untuk memikul tubuh si pohon ketiga ini. Siapa orang ini? Tanya pohon ketiga dalam hati. Ia memperhatikan baik-baik keadaan orang yang disuruh memikul dirinya itu. Orang itu penuh dengan luka-luka. Di kepalanya ada sebuah mahkota yang terbuat dari duri, tertancap di kepalanya. Darah mengalir, tidak hanya dari kepalanya, tapi juga dari punggungnya, dari sekujur tubuhnya. Ia kelihatan lemah karena ia sudah menanggung banyak siksaan. Wajahnya pun juga sudah tidak terlihat jelas karena tertutup luka dan darah. Siapakah orang ini? Tanya si pohon ketiga. Namun tidak ada seorang pun yang menjawab pertanyaannya. Ia merasa kasihan kepada orang yang dipaksa memikul dirinya itu. Berkali-kali orang itu terjatuh. Ia tidak kuat memikul tubuh si pohon ketiga yang kasar dan berat. Lalu ada seorang lain yang diperintahkan untuk memikul dirinya, menggantikan orang tersebut. Pohon ketiga itu merasa dirinya dibawa terus sampai ke atas sebuah bukit. Kemudian dia merasa dirinya dihempaskan ke atas tanah. Pohon ketiga merasa heran, apa yang akan dilakukan terhadap dirinya? Sesaat kemudian pertanyaannya pun terjawab. Orang yang penuh luka itu kemudian dibaringkan di atas tubuh si pohon ketiga ini. Kemudian terdengar suara ketukan palu dan paku. Pohon ketiga merasakan ada sesuatu yang membasahi dirinya. Apa itu? Ternyata darah. Darah itu mengalir dari lubang di tangan dan kaki orang itu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, dari kisah 3 pohon ini kita mengerti bahwa pohon yang pertama, dia tidak menjadi tempat tidur raja, tetapi dia menjadi tempat tidur raja di atas segala raja pada saat dia datang ke dunia ini. Pohon yang kedua, dia tidak menjadi kapal yang dimiliki seorang raja atau bangsawan, tetapi dia menjadi kapal yang membawa seorang raja di atas segala raja, penguasa dan pencipta alam semesta ini, sehingga ia menyaksikan bagaimana ombak dan angin tunduk padanya. Sedangkan pohon ketiga yang tidak punya cita-cita apapun, tapi pada akhirnya ia menjadi saksi kematian seseorang yang tidak berdosa, yang tidak bersalah, tapi ia harus mati karena dosa dan pelanggaran kita. Sungguh suatu kisah yang luar biasa. Walaupun kisah ini hanya sebuah cerita, namun kisah ini bagi saya sendiri sangat luar biasa. Mengingatkan saya bagaimana Tuhan bekerja dengan berbagai cara, dengan caranya yang ajaib. Dalam hidup kita adalah sangat wajar bila kita mengingini sesuatu.
Bila kita bercita-cita untuk menjadi seorang yang berhasil, atau kadang seperti pohon yang ketiga, saat kita sudah merasa nyaman, Tuhan memaksa kita untuk keluar dari zona nyaman kita dengan mencabut kita sampai ke akar-akarnya. Juga seringkali kita lupa bertanya kepada Tuhan, Sang Empunya kehidupan kita. Apa tujuan hidup kita? Terlebih lagi, apa yang Tuhan ingin kita lakukan dalam hidup ini? Kita tidak bertanya pada Tuhan apa yang Ia kehendaki di dalam kehidupan kita. Seharusnya kita bertanya segala sesuatu sebelum kita melakukan sesuatu kepada Tuhan. Seperti yang dikatakan Yakobus 4 ayat 13-15. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Sebenarnya, kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Mari kita menyerahkan hidup kita pada Tuhan. Tidak hanya hidup kita saja, tapi juga setiap rencana kita, kehendak kita, apa yang kita inginkan, yang kita pikirkan pada Tuhan. Karena Tuhan adalah penentu kehidupan kita. Dia adalah pemilik kehidupan kita. Kita harus percaya pada rencana dan rancangan Tuhan dalam hidup kita. Tidak selamanya keinginan dan rencana kita menjadi kenyataan. Tapi walaupun hal itu tidak menjadi kenyataan, kita harus tetap percaya bahwa Allah selalu membuat rancangan yang terbaik bagi kita. Yeremia 29 ayat 11 mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jika kita sudah menyerahkan segala rencana dan masa depan kita kepada Tuhan, apalagi yang perlu kita khawatirkan? Sama seperti kisah 3 pohon ini, walaupun mereka tidak menjadi seperti keinginan mereka, tapi pada akhirnya mereka dipakai untuk melayani raja di atas segala raja, yaitu Kristus, bukan raja yang biasa-biasa saja seperti raja di dunia ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk renungan pagi hari ini. Tuhan, kami boleh belajar dari kisah 3 pohon, di mana kami boleh mengerti kadangkala keinginan kami, impian kami tidak seperti yang kami inginkan. Tapi kami percaya Tuhan, apapun yang kami inginkan, semuanya itu Tuhan yang punya rencana. Tuhan yang mengatur segala sesuatunya. Walaupun kadang impian kami, keinginan kami tidak sesuai dengan yang kami inginkan, tetapi Tuhan selalu memberikan yang terbaik buat kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu sepenuhnya. Kami mau belajar bertanya lebih dulu apa yang harus kami lakukan, apa yang kami akan perbuat sepanjang hari ini Tuhan kepadamu, karena Engkaulah yang punya kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Filipi 4 ayat 6 mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Juga 1 Petrus 5 ayat 7 mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Hidup kita, masa depan kita, rencana dan cita-cita kita, semua ada dalam tangannya. Percayalah, Dia akan selalu merancangkan yang baik untuk kita, karena Dia adalah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.